PSG bergerak untuk angkut Ronaldo dari Manchester United. Klub Sultan Ligue 1 yakni PSG dikabarkan sudah mendekati agen Cristiano Ronaldo yakni Jorge Mendes dalam upayanya memboyong sang pemain dari Manchester United. Masa depan Ronaldo di Manchester United menjadi bahan perbincangan yang hangat di penjuru Eropa belakangan ini. Pasalnya ada kabar ia mulai gerah di United. Ronaldo disebut ingin cabut dari United pada musim panas ini. Padahal ia masih terikat kontrak setahun lagi di Old Trafford. Bahkan United punya opsi untuk memperpanjang masa kerjanya setahun lagi. Ada beberapa alasan mengapa Ronaldo disebut ingin cabut dari United. Salah satu alasan Cristiano Ronaldo ingin cabut dari Manchester United adalah karena ia tak bisa bermain di Liga Champions lagi. United musim lalu memang cuma bisa finish di peringkat kelima klasemen akhir Premier League. Ronaldo pun pusing karena ia sebenarnya ingin meraih gelar juara di kompetisi tersebut. Selain itu juga karena United lelet di bursa transfer pemain, sejumlah pemain sudah dikaitkan dengan United. Tapi sejauh ini United cuma bisa mendaratkan satu pemain saja tapi Tyrell Malacia. Cristiano Ronaldo pun dikabarkan sudah meminta agennya yakni Jorge Mendes untuk mencarikan solusi atas masalahnya di Manchester United. Solusi yang dimaksud sepertinya adalah mencarikan klub baru yang bermain di Liga Champions. Selain itu klub tersebut juga harus punya kans jadi juara Liga Champions. Kini Ronaldo sepertinya akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Pasalnya ada kabar bahwa PSG mengincarnya. Bahkan klub tersebut diklaim serius ingin memakai servis pemain berusia 37 tahun tersebut. PSG bukan satu-satunya tim yang mengincar Ronaldo. Kabarnya CR7 juga diminati oleh rival Manchester United yakni Chelsea. Pogba dan Di Maria siap kembalikan kejayaan Juventus di Serie A. Juventus menyambut musim depan dengan antusiasme yang cukup besar. Juventus melakukan pekerjaan yang cukup bagus di bursa transfer, dengan Paul Pogba dan Angel Di Maria yang merapat ke Turin. Juventus sempat mendominasi Serie A untuk waktu yang panjang. Si Nyonya tua punya koleksi gelar Scudetto 9 musim beruntun, tapi, 2 musim terakhir, dominasi itu hilang tidak berbekas. Juventus mulai kesulitan bersaing untuk merebut gelar Scudetto. Bahkan, Juventus harus berjuang untuk sekadar berada di posisi keempat klasemen. Inter Milan dan AC Milan silih berganti meraih gelar Scudetto saat Juventus limbung. Tapi, pada musim depan, Juventus diprediksi bakal kembali berjaya. Juventus sejauh ini telah mengamankan jasa 2 pemain baru, Angel Di Maria dan Paul Pogba. Keduanya datang dengan status free transfer alias gratis. Juventus mendapatkan 2 pemain dengan pengalaman bermain di top level, 2 transfer di atas, menurut Andrea Barzagli, bisa menjadi faktor pembeda bagi Juventus. Sebab, kata sang mantan bek tengah, mereka adalah pemain yang bisa memberikan banyak kualitas untuk Juventus. Setelah Pogba dan Di Maria, Juventus kini berupaya mendapatkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Negosiasi masih berjalan dan belum mencapai titik temu. Kedatangan Zaniolo pun diyakini bisa membuat Juventus makin kuat musim depan. Barcelona atur pertemuan dengan De Jong, keputusan akhir akan dibuat. Keputusan akhir soal rumor transfer Frenkie De Jong akan segera terjawab. De Jong akan bertemu dengan Barcelona untuk membicarakannya. Pemain berusia 25 tahun itu sudah tiba di pusat latihan Barcelona per hari Senin ini. Sebab, pasukan Xavi Hernandez akan segera memulai latihan di masa pramusim. Pertemuan antara Barcelona dan De Jong belum diketahui kapan tetapi akan dilakukan sesegera mungkin. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas soal desas-desus yang berputar selama bursa transfer beberapa waktu belakangan. Manchester United menjadikannya sebagai prioritas utama di bursa transfer. Beberapa laporan bahkan mengklaim proses kepindahannya akan semakin dekat. Barcelona dan Frenkie De Jong sebetulnya punya jawaban yang sama terhadap pendekatan yang dilakukan Manchester United. Mereka berdua tidak mau. Barcelona, melalui Presiden Joan Laporta, sudah menegaskan tidak akan menjual De Jong. Pemain timnas Belanda itu masih dibutuhkan tim untuk musim depan, De Jong pun begitu. Ketertarikan setan merah tidak membuatnya ingin pindah karena ingin sukses bersama Barcelona. Niat mereka sama, tetapi realitasnya bisa berbeda. Barcelona berencana meminta Frenkie De Jong untuk menurunkan gajinya untuk musim depan, tetapi sang pemain enggan.
Belum ada kepastian soal berapa besar gaji yang hendak dipangkas klub. Oleh sebab itu, De Jong tidak senang dengan niat tersebut. Sang pemain bersama agennya, Ali Dursun bakal mempertanyakan posisi Barcelona saat pertemuan nanti terkait dengan gaji. Frenkie De Jong disebutkan sangat marah dengan desas-desus yang beredar soal hengkangnya dia dari Spotify Camp Nou. Pertemuan nanti akan jadi pertimbangan akhir bagi sang pemain. De Jong dan Barcelona bisa saja melanjutkan kerjasamanya di musim depan, termasuk menolak tawaran Manchester United saat ini. Namun, ia harus mau menurunkan gajinya. Sebaliknya, apabila De Jong tidak melunak soal penurunan gaji dan upaya perbaikan finansial dari Barcelona, De Jong bisa saja dijual. Manchester United akan dapat angin segar apabila seperti itu. Cristiano Ronaldo terima bonus besar sebelum tinggalkan United. Cristiano Ronaldo dikabarkan baru saja menerima uang bonus dalam jumlah besar beberapa saat sebelum ingin meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Ronaldo diklaim sudah mengajukan permintaan untuk hengkang kepada Manchester United. CR7 kabarnya tak puas dengan aktivitas United di bursa transfer. Selain itu, Ronaldo kabarnya juga ingin menjalani masa-masa akhir karirnya dengan bermain di Liga Champions, sesuatu yang tak dimiliki oleh Manchester United di musim anyar nanti. Manchester United mengklaim bahwa Ronaldo menerima uang bonus bernilai ratusan ribu pound sterling begitu tahun kedua kontraknya dimulai. Bonus ini merupakan salah satu butir kesepakatan antara kedua belah pihak ketika Ronaldo bersedia kembali ke Manchester United pada musim panas tahun lalu. Semua kontrak diperbarui pada awal Juli dan kemudian berita tentang Cristiano ingin pergi merebak, ujar sumber internal tersebut. Ronaldo sendiri rela mendapatkan potongan gaji dengan nilai cukup signifikan ketika memutuskan untuk meninggalkan Juventus demi kembali ke Manchester United. Sebagai gantinya, Manchester United memberikan bonus tahunan kepada Ronaldo. Namun, sejumlah sosok di Manchester United kini diklaim merasa kaget karena kabar keinginan Ronaldo pergi muncul hanya beberapa hari setelah CR7 mendapatkan bonus. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi beberapa orang meyakini bahwa waktunya mungkin bukan kebetulan dan Ronaldo bisa mengungkapkan keinginannya untuk pergi beberapa minggu yang lalu. Ronaldo sejatinya dijadwalkan kembali ke markas Manchester United pada Senin lalu. Namun, CR7 mengajukan izin untuk terlambat kembali karena alasan keluarga. Rupanya, Ronaldo belum juga kembali ke Carrington hingga sesi latihan terakhir tim pada Kamis sebelum skuad berangkat ke Thailand. Ronaldo pun dipastikan tak ikut terbang ke Thailand bersama rombongan skuad Manchester United. Klub ini jadi lawan paling dinanti Erling Haaland di Premier League. Erling Haaland akan memulai petualangan baru bersama Manchester City pada musim depan. Menurut Haaland, ada satu tim yang sangat ingin dia hadapi di Premier League yakni Manchester United. Haaland resmi bergabung dengan Man City pada awal musim ini. Dia dibeli dari Dortmund dengan harga 60 juta euro. Harga yang tampak murah jika melihat rekam jejak Haaland di Dortmund. Haaland diyakini akan membuat skuad City makin kompetitif. Penyerang dengan tipe Haaland sudah diidamkan manajer Pep Guardiola sejak Sergio Aguero hengkang. Man City sempat membidik Harry Kane, tetapi gagal. Kedatangan Haaland membuat fans City begitu antusias. Apalagi, jika mereka membaca kata-kata pertama yang diucapkan Haaland soal lawan yang ingin dihadapi. Haaland mungkin akan cepat mendapatkan tempat di hati fans Manchester City. Sebab, dalam sebuah wawancara, Haaland dengan tegas menyebut tim mana yang paling dinantikan untuk dihadapinya sebagai pemain City. Saya tidak suka menyebut nama ini, tapi, itu lawan yang paling ingin dihadapi Manchester United, ucap Haaland. Manchester United adalah rival utama City. Mereka punya rivalitas yang cukup sengit karena berasal dari kota yang sama. Beberapa tahun terakhir, City bisa disebut berada di atas United dalam hal prestasi. Pertemuan Haaland dan United juga bakal menarik. Sebab, di masa lalu, sang ayah Erling Haaland pernah terlibat rivalitas yang sengit dengan bintang United yakni Roy Keane. Erling Haaland punya banyak pilihan saat memutuskan hengkang dari Dortmund pada akhir musim lalu. Haaland memilih City karena faktor Pep Guardiola. Pertemuan dengan Pep di Liga Champions memberinya kesan yang sangat positif. Mendarat di Catalan, Ousmane Dembele siap teken kontrak baru di Barcelona.
Winger asal Prancis Ousmane Dembélé sudah mendarat di Catalan dan akan segera menekan kontrak baru di Barcelona. Masa depan Dembélé menjadi tanda tanya besar sejak lama. Pasalnya ia tak sukses di klub tersebut. Ia jarang main dan sering cedera. Dembélé juga dikabarkan mengalami masalah kedisiplinan. Kontraknya di Barca berakhir pada musim panas ini. Kemudian beredar kabar bahwa Barcelona ingin mempertahankan tenaganya di Camp Nou. Di saat masa depannya masih tidak menentu, Ousmane Dembélé pun dilirik banyak klub elit Eropa. Sebut saja raksasa Premier League Chelsea. Selain itu ia juga dikaitkan dengan Liverpool. Keduanya memang sama-sama butuh winger baru pada musim panas ini. Ia juga dikaitkan dengan PSG. Barca kemudian disebut telah memberikan kontrak baru pada Dembélé. Barcelona pun disebut sudah memberikan ultimatum pada Ousmane. Mereka disebut sudah menegaskan pada Dembélé untuk menerimanya atau pergi saja. Pada akhirnya ada kabar positif. Dembélé dikabarkan siap bertahan di Barcelona. Kabarnya Dembélé menerima tawaran kontrak berdurasi 3 tahun di Camp Nou. Ia juga disebut siap menerima pemotongan gaji. Sebelumnya, ada kabar bahwa agen Ousmane Dembélé dan Barcelona masih memfinalisasikan kontrak winger serba bisa itu. Ada beberapa detail kontrak yang harus diurus terlebih dahulu. Kini semua hal itu sepertinya sudah beres. Sebab Ousmane Dembélé telah terlihat mendarat di Barcelona. Kabar ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Namun ia menyebut Dembélé hanya dikontrak 2 tahun saja oleh Barcelona. Ousmane Dembélé baru saja mendarat di Barcelona. Ia kembali untuk menyelesaikan kontrak baru dengan Barca, yang sudah disepakati hingga Juni 2024, ada kesepakatan penuh yang masih menunggu persetujuan akhir Barcelona. Ousmane akan mengurangi gajinya, ungkap Romano. Arsenal berniat pinang Kante dari Chelsea. Klub Premier League Arsenal dikabarkan berniat untuk memboyong N'Golo Kante dari Chelsea pada musim panas ini. Kante merupakan salah satu gelandang terbaik di Premier League. Ia banyak dipuji karena punya stamina bak kuda plus mahir merusak serangan lawan. Kante sudah jadi andalan Chelsea sejak tahun 2016 silam. Selama di Stamford Bridge, pemain asal Prancis ini telah sukses meraih sejumlah gelar juara. Di antaranya gelar Liga Champions, dan gelar juara Premier League. Saat ini N'Golo Kante sudah berusia 31 tahun. Sementara itu kontraknya di Chelsea tersisa 1 musim lagi. Ini membuat spekulasi soal masa depannya mulai muncul ke permukaan. Chelsea memang perhitungan soal memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun ke atas. Chelsea sendiri disebut sudah mulai lirik sana-sini untuk mencari gelandang baru. Mereka pemain yang cocok untuk mengisi lini tengahnya di masa depan. Pemain yang dicari tentu yang masih muda. Pemain itu bisa menggantikan Kante atau Jorginho yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Chelsea memang belum tentu melepas N'Golo Kante pada musim panas ini. Apalagi mereka terancam merelakannya dengan gratis pada musim depan. Namun kabarnya Arsenal siap untuk menampungnya jika memang Chelsea bersedia melepas Kante pada musim panas ini. Siasat cantik Barcelona untuk transfer Raphinha. Ada informasi menarik terkait upaya Barcelona mendatangkan Raphinha di musim panas ini. El Blaugrana akan menego Leeds United untuk menunda pembayaran transfer sang winger. Raphinha saat ini berada di ambang pintu keluar Ellen Roads. Sang winger sudah dikonfirmasi absen dari tur pramusim Leeds agar ia bisa menuntaskan transfernya di musim panas ini. Raphinha sendiri dilaporkan sudah menentukan klub mana yang ingin ia bela di musim depan. Sang winger disebut ingin pindah ke Barcelona. Barcelona sedang mengupayakan transfer Raphinha. Namun mereka dilaporkan ingin meminta bantuan dari Leeds United untuk transfer ini. Barcelona baru-baru ini mengeluarkan tawaran baru ke Leeds United. Mereka menaikkan nilai tawaran untuk sang winger. Kini mereka menawarkan uang sebesar 50 juta euro kepada tim asal Yorkshire ini. Angka ini dikabarkan sudah sesuai dengan mahar yang diinginkan Leeds United untuk mantan pemain Sporting Lisbon tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa di balik layar, Barcelona minta dispensasi kepada Leeds United terkait transfer Raphinha itu. Mereka berjanji akan tetap membayar mahar transfer sang winger sebesar 50 juta euro. Namun mereka minta transfer itu bisa dicicil, karena keuangan mereka tidak memungkinkan untuk membayarnya secara tunai. Selain itu Barcelona menego agar cicilan pertama Raphinha bisa mereka lakukan di tahun 2023.
Ini lagi-lagi disebabkan karena kesulitan ekonomi yang dialami tim asal Catalunya tersebut. Rafinha bukan satu-satunya pemain yang ingin didaratkan Barcelona di musim panas ini, Blaugrana juga berencana untuk membeli Robert Lewandowski dari Bayern Munchen.